Nama selebritas Shalimar Malik jarang aktif di dunia akting yang sudah membesarkan namanya selama ini. Belakangan, Shalimar Malik fokus menjalani kegiatannya di dunia bisnis menjadi CEO sebuah perusahaan, yang dijalani bersama sang suami, Erick Syahputra. "Ya, kenapa aku enggak aktif di entertain? Karena ada alasannya. Ya, suami melarang aku di entertain," kata Shalimar Malik yang ditemui saat grand opening Madame Emooi dan Cafe Bro 168 di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Kenapa sih sampai akhirnya buka kafe dan toko kue ini setelah mungkin usahanya di bidang-bidang lain udah mungkin kian maju dan sukses? Kenapa tiba-tiba lebih ke kuliner sekarang? Ya, Bang Erik. Mungkin sebenarnya sih kita itu ingin adanya wahana ya, wahana tempat kita ngumpul, kita beraspirasi, kita berbagi ilmu, berdiskusi dan lain-lain. Makanya disampaikan juga sama Kak Cima dan saya pribadi kepada adik-adik nih yang jalanin, dan karena juga milik mereka, saya sampaikan ini adalah wahana kita semua, khususnya untuk media semuanya free. Kapan aja, nggak pakai Sabtu Minggu atau Jumat atau Senin Selasa, pokoknya tinggal sebut kita dari media ini, semuanya free. Jadi silahkan nanti teman-teman media datang ke sini, ngumpul semuanya di sini. Jadi sini ajang aspirasi. Kedepannya, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita ingin nanti itu akan nambah tempat. Karena mungkin Indonesia ini kurang tempat aspirasi. Jadi kita butuh tempat aspirasi yang ya kalangannya menengah ke bawah, standar semua orang bisa masuk lah, tidak mau masuk takut-takut. Jadi kita buat kalau untuk media, karena terlalu banyak media juga di Indonesia, semua free. Di ladang ibadah, ladang berbagi ilmu, ladang berbagi informasi dan lain-lainnya. Itu mungkin dari saya. Kak Cima sendiri ada tambahan dari Kak Cima sampai akhirnya terbesit gitu ke kuliner gitu. Kalau terbesit ke kuliner, ini kan sebenarnya lebih tempat kopi ya, terus aku sih pengen aja, memang sebenarnya udah niatan dari lama, pengen ada, ini tujuan awalnya memang pengen buat yang menengah ke bawah, maksudnya menengah standar lah, tapi yang bisa dinikmatin sama aku kan banyak teman-teman dari media juga, teman-teman yang dari kalangan menengah ke bawah kayak gimana, aku kan campur lah gitu kan. Jadi gimana caranya biar mereka tuh bisa merasakan apa yang orang-orang di luar sana rasakan, ya kayak nongkrong gitu kan banyak juga, aku juga suka lihat di Twitter atau di mana kayak pengen nongkrong cuman tanggal tua lah, pengen nongkrong gini-gini lah dan lain-lainnya. Nah jadi aku buat, ya udahlah, aku bilang sama suami terus teman-teman sama adik ipar, "Kak, kenapa nggak buat gini-gini?" "Oh yaudah, aku punya ide gini gitu kan." Aku cuma minta satu gitu, kayak misalnya teman-teman aku yang mungkin dia bilang merasa dia tanggal tua gitu kan, atau mungkin dia merasa dari teman-teman media yang deket-deket sini lewat apa, dari teman apapun lah gitu, boleh gak kesini gitu kan. Akhirnya mereka bilang oh boleh, deal gitu ya. Akhirnya terbentuklah cafe ini gitu, coffee shop ini sih. Nah niatnya tuh dari itu gitu. Dari gimana caranya supaya teman-teman yang teman-temanku rasain yang lain-lain tuh bisa merasakan gitu, kayak nongkrong-nongkrong di Jakarta Selatan. Yeah. Bang Erik juga mungkin juga maksudnya terus mengajarkan sisi bisnis kan Cima gitu, karena memang kan sama Bang Erik gitu, Cima juga mungkin fokusnya sekarang ke bisnis, sampai akhirnya dua usaha ini muncul. Ya memang saya khususnya pribadi, mungkin banyak sih di luar sana tuh lelaki ya, dia ingin menjadi presiden direktur atau direktur utama di sebuah perusahaan. Cuma kalau saya pribadi, memang visi saya jadikan CEO sendiri. Dia menjadi presiden direktur dan saya cuma sebagai komisaris utama. Jadi tujuannya apa? Kita dalam bermasyarakat sering berbicara itu tergantung ibu negara. Benar nggak sih? Jadi istri itu adalah ibu negara. Istri adalah menteri keuangan. Jadi kita minta, saya akan mendidik dia bahwa semua nanti penentu kebijakan itu adalah kamu. Saya cuma buka jalan semuanya gitu kan, ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, untuk ini semua saya mau nambahkan, punya jargon. Kalau saya dulu di orang Melayu di Sumatera sana atau di suatu tempat, ketika saya masih merintis bisnis, kita ada cerita. Ketika ngumpul di suatu warung kopi, kita selalu bilang nggak ada kopi, nggak ada cerita.
Jadi pada kesempatan ini mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan nggak ada kopi, nggak ada teh. Jadi kopi, ya itulah, dari kopi akan menumbuhkan banyak inspirasi dan lain-lainnya. Nah mungkin itulah dari saya. Dan Kak Jima dengan adanya Madam Emoy dan Grow 168 juga mungkin semakin serius juga kan di bisnis atau seperti apa? Bisnis lain. Iya maksudnya ya. Ya aku sih insya Allah kalau misalnya ini sesuai keinginanku gitu kan, bisa bisa semua orang suka dengan konsep dan lain-lain, mau dari kopi, mau dari kue kering yang aku buat gitu ya. Kalau misalnya ini ya aku akan jalan terus dengan bisnis lain, karena kan 1 oke, 2 oke, 3 oke, 4 oke. Kan ini bisnisnya nggak cuma 2 ini doang ya Kak Jima. Maksudnya sebelumnya juga banyak juga merintis banyak usaha di bidang lain, itu cukup kewalahan nggak buat ngatur semuanya nih? Kalau ngatur semuanya kewalahan sih, kalau yang besar-besar pastinya suami ya, yang besar-besar gitu. Aku kan cuman kayak gitu kan, tanda tangan, cuman melukis doang gitu. Tapi kalau masalah yang kecil-kecil kewalahan enggak, soalnya ada adik ipar dan sepupu-sepupu lain yang alhamdulillah ikut ngebantu, nge-support. Jadi jadi terasa ringan sih. Lainnya. Kalau boleh tahu biasanya apa filosofinya nih dari penamaan nama itu yang Madam itu? Filosofinya filosofi kalau Madam Imo ya? Apa sekedar nama-nama aja gitu? Enggak, kalau Imo, Madam sih biasa lah ya, mem gitu ya, atau perempuan, ibu gitu kan, wanita gitu. Nah kalau Imoy, sebenarnya almarhum ibuku manggil aku tuh Imoy. Nah, kalau di bahasa Belanda, Imoy itu cantik. Coba aja diketik EMOOI gitu, cantik. Nah, berasal dari situ. Yang ya semoga kedepannya bisa baik lah. Karena itu pemberian nama panggilan almarhum ibuku buat aku. Artinya tak terbantahkan ya bahwa Mbak juga pengen bukan memberi pekerjaan ya, artinya di satu sisi bersilaturahmi, di sisi lain juga belajar bisnis bareng gitu ya. Iya. Artinya tidak terlalu profit. Artinya ini harus berhitung rugi juga kan? Iya. Mungkin Mas Erwin bisa nambahin. Jadi posisinya ini saya selalu sampaikan, ini bukan tempat untuk profitable. Oke. Karena kedepannya kita sedang bentuk yayasan juga, itu yayasan non profitable. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, di sini adalah tempat kita berbagi ilmu, ladang berbagi aspirasi dan lain-lainnya. Muncul ide-ide. Karena kan kita sebagai kaum milenial, karena kedepannya pasti juga Indonesia ini adalah milenial yang mengisi. Jadi bagaimana kita bisa berbagi aspirasi dan kita bisa punya visi dan misi berguna bagi nusa, bangsa, serta agama kita masing-masing, juga berguna bagi semuanya. Jadi karena saat ini banyak krisis kan, yang kaya doang, gitu kan, kaya dia doang, yang lain ya udah seperti itu. Jadi kita berharap ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Itulah kenapa kita mulai dari tempat seperti ini, nanti mungkin kita nambah lagi. Gitu. Jadi kalau boleh saya ngasih apresiasi, mungkin langkah yang pas ya ketika mengelaborasi dengan teman-teman media itu pas. Dari proses itu bisa kita lalui dan nanti nextnya kita dapat. Kita di pusat informasi atau aspirasi. Ya memang begitu. Khususnya untuk perusahaan kita sendiri, kita punya Winmar Holding. Saya punya jargon, kalau mungkin kalian buka website winmarholding.com, itu saya punya jargon di situ, integrated solution for human being. Jadi memang solusi untuk manusia. Jadi kita bisa bermanfaat bagi semuanya, dan cuma diri kita. Jadi kalau kaya, nggak kaya kita doang, kita kaya, semuanya bisa kita ajak untuk di tingkat level selanjutnya. Mas, untuk hidangannya sendiri atau kopinya, kalian cukup picky nggak sih untuk milih hidangan? Nah, sampai saat ini kita nggak terlalu concern di bidang seperti itu. Karena kan kita ngambil tadi tuh levelnya kita menengah ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita benar-benar concern untuk benar-benar picking di biji kopinya dan lain-lainnya. Karena kan banyak pendahulu kopi, dan kopi ini kan sangat luar biasa ya. Jadi kita juga bukanya nih sebenarnya sih suddenly gitu, mendadak, jadi nggak mendadak juga sih, nggak mendadak juga. Cuma lebih kan banyak nih kopi-kopi yang lagi hits gitu ya, kalian tahu lah, yang bisa live musik, bisa ini, bisa itu lah. Banyak di kalangan yang menengah ke bawah itu juga yang nggak pernah merasakan nongkrong gitu lebih tepatnya. Nah
akhirnya aku sama suami milih gini, yang gimana kita nggak bikin aja di Jakarta Selatan, biar anak-anak yang menengah bawah atau anak-anak yang SMA atau anak-anak yang tanggal tua lah kayak gitu kan, bisa nongkrong gitu. Oh yaudah, akhirnya buatlah itu di sini sama adik-adik kita semua. Bang Erik, mungkin agak beda pertanyaan saya kaitannya dengan ini kan tahun politik ya. Tahun politik, kemudian anak-anak muda juga banyak yang kurang suka terhadap politik karena akhirnya itu aja. Nah, venue ini menurut saya tepat karena lokasinya di lingkungan yang cukup baik, juga sebenarnya ideal untuk tempat-tempat diskusi, tempat-tempat bahkan tempat kampanye secara dialogis untuk pada anak-anak muda ya. Nah, ke depan untuk mendorong ini, apakah nanti juga akan ada menghubungi katakanlah tim sukses untuk supaya kampanye di sini atau diskusi di sini atau dialog di sini ke depannya gimana? Kalau kita sebenarnya kita tidak ada masukan unsur politik di sini, karena kan kita tahu lah politik ini akan banyak terjadi itu bertentangan antara pihak B dan pihak C atau sebaliknya atau gimana gitu. Jadi saya saat ini tidak ada adopsi politik dari pihak manapun. Jadi benar-benar kita bersih, kita murni, dan ya saya selalu bilang no politik lah di sini. Kita benar-benar bersih aja. Jadi ada lagi Kak Jima ini semakin fokus di bisnis, apakah akan meninggalkan panggung entertain yang sebelumnya sudah membesarkan nama Kak Jima kah? Atau mungkin Bang Erik melarang Kak Jima kah buat terjun ke entertain sampai akhirnya disuruh fokus di bisnis? Kalau melarang pasti melarang gitu ya, pasti banget gitu. Tapi kalau untuk lanjut atau tidak, aku sih pengen lanjut karena tinggal mimpiku tuh ada beberapa mimpi di entertain yang belum aku salurkan. Salah satunya adalah aku harus buat film satu aja dulu deh. Film apa kek, mau movie kek, mau apa kek, pokoknya itulah keinginanku. Jadi aku tidak, kalau entertain itu kan ada banyak ya, entah kita yang jadi teller atau kita yang mengeluarkan produksi dan lain-lain kan. Jadi ya kalau untuk meninggalkan kata entertain aku belum sih ya, karena kan masih ada YouTube kan juga bisa dibilang seperti itu gitu. Bang Erik, nambahin? kalau untuk entertain dia tampil di suatu tempat dengan intervensi dari pihak lain, itu saya selalu larang. Tapi kalau dia mau dirikan atau membuat suatu karya, saya selalu support. Jadi saya udah sampaikan juga kepada istri, ya kita akan making movie kok dalam waktu dekat. Judulnya apa? Ya mungkin kalau teman-teman dari wartawan ada ide atau apa, silahkan hubungin Kak Cima secara pribadi ya kan. Karena itu doang mimpi yang Karena memang kita akan rilis dalam waktu dekat, kita akan rilis itu. Ada lagi teman-teman? Cukup. Makasih Kak Cima, Bang Erik. Jangan lupa subscribe ya.